Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Yadinata Reaction Konten Serabutan. Oke teman-teman, sebelum saya memutarkan video reaction, apa salahnya teman-teman semua mendukung channel saya, memberikan subscribe, like, dan komentar. Oke teman-teman, nggak pakai lama, saya akan memutarkan video reaction. Selamat menyaksikan. Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional. Modusnya disebut mulai dari yayasan titipan hingga dugaan markup pengadaan barang. Kejaksaan Agung, Kejagung, membongkar modus ex-Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana, DH, serta ex-Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung, LP, dan Sony Sanjaya, SS, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi mengungkapkan, program prioritas nasional yang menelan anggaran fantastis ini sengaja dijadikan ladang korupsi oleh para tersangka melalui dua modus utama, yaitu manipulasi kemitraan yayasan dan intervensi pengadaan barang jasa. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG, yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Ujar Syarif dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Rabu, 3/6/2026. Syarif mengungkapkan penyimpangan pertama terjadi pada proses penunjukan mitra pengelola program di sekolah-sekolah. Konsep awal yang mewajibkan pengelolaan secara mandiri oleh yayasan sekolah setempat justru diselewengkan demi keuntungan pribadi para tersangka. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Paparnya, agar yayasan-yayasan bermasalah tersebut dapat lolos menjadi mitra resmi, para tersangka menggunakan kewenangannya untuk memanipulasi sistem verifikasi internal. Dari kong kali kong ini, yayasan-yayasan yang dikendalikan para tersangka meraup keuntungan ilegal dalam jumlah yang sangat besar. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LB. Tegas Dirdik. Tidak berhenti di situ, modus operandi kedua yang dijalankan oleh ketiga tersangka adalah dengan melakukan intervensi langsung terhadap pejabat pembuat komitmen, PPK. Intervensi ini mengakibatkan spesifikasi pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta memicu terjadinya pembengkakan harga, markup. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LB dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK, sehingga dalam penyusunan AK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Ungkapnya, akibat perbuatan melawan hukum dan konflik kepentingan tersebut, sejumlah proyek pengadaan mengalami markup, mulai dari puluhan ribu unit motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi ukuran besar. Saat ini, ketiga tersangka telah resmi ditetapkan. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih karena saya terpaksa mengganti
orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya.
asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang, Duta Besar, atase pendidikan. Pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, nanti saya akan minta laporan dari Duta Besar, ya, kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali.